Kembali lagi di perkuliahan geologi. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai geologi Pulau Jawa. Pulau Jawa diperkirakan mulai terbentuk lebih dari 60 juta tahun yang lalu atau zaman pratersier. Pada saat itu Pulau Jawa masih menjadi bagian dari sebuah superbenua Pangea. Susunan batuan dasar yang menjadi basement Pulau Jawa memiliki umur yang berbeda satu dengan lainnya. Di Jawa bagian barat diperkirakan mulai terbentuk pada akhir zaman Kapur dan menjadi bagian dari paparan Sunda, sementara Jawa bagian timur berasal dari pecahan benua Australia. Bagian timur diperkirakan mulai bertabrakan dengan bagian barat sekitar 100-70 juta tahun lalu hingga membentuk bentukan awal Pulau Jawa. Seiring berjalannya waktu, proses geologi berlangsung tanpa henti dan menyusun beragam wujud roman muka bumi. Pengendapan pertama sendiri diperkirakan terjadi antara 54 hingga 36 juta tahun lalu Eosen akibat adanya peregangan lempeng. Tersingkapnya konglomerat, batu gamping, batu pasir, serta batu bara menunjukkan ciri pengendapan sungai, laut dangkal pada saat itu. Kemudian Pulau Jawa terkena tekanan kompresif dari arah selatan yang menyebabkan lempeng Samudera Indo-Australia yang bergerak ke arah utara menabrak lempeng benua Eurasia dari sisi selatan. Geolog terkenal Van Bemmelen membagi Pulau Jawa ke dalam 7 zonasi formasi dari selatan ke utara. 1. Pegunungan selatan merupakan zona batu gamping dan vulkanik zaman Miosen yang telah mengalami pengangkatan akibat gaya tektonik hingga zaman kuarter. 2. Zona vulkanik zaman kuarter memiliki banyak gunung api dengan ketinggian rata-rata 2000 meter atau lebih dan sebagian besar masih aktif. 3. Depresi bagian tengah merupakan poros utama pulau di mana muncul dua depresi besar yaitu Depresi Bandung di bagian barat dan Depresi Solo di timur. Depresi Solo memiliki kubah sangiran yakni sebuah situs purbakala terkenal. 4. Zona antiklin tengah, terdiri atas endapan-endapan zaman Neopleistosen dengan perbukitan kendeng yang memanjang dari barat ke timur. 5. Depresi Randu Blatung, di kaki pegunungan kendengan yang terbentuk dari endapan-endapan laut dan daratan dari era Neopleistosen. 6. Antiklin Rembang Madura terdiri dari formasi bukit gamping dari zaman Miosen. 7. Dataran rendah aluvial berbentuk delta yang menghiasi pemandangan pesisir utara atau Pantura. Aktivitas geologi Jawa Barat menghasilkan beberapa zona fisiografi yang satu sama lain dapat dibedakan berdasarkan morfologi, petrologi, dan struktur geologinya. Van Bemmelen membagi daerah Jawa Barat ke dalam 4 besar zona fisiografi, masing-masing dari utara ke selatan adalah zona dataran pantai Jakarta, zona Bogor, zona Bandung, dan zona pegunungan selatan. 1. Zona dataran pantai Jakarta menempati bagian utara Jawa membentang barat timur mulai dari Serang, Jakarta, Subang, Indramayu, hingga Cirebon. Daerah ini bermorfologi dataran dengan batuan penyusun terdiri atas aluvium sungai pantai dan endapan gunung api muda. 2. Zona Bogor terletak di sebelah selatan zona dataran pantai Jakarta, membentang mulai dari Tangerang, Bogor, Purwakarta, Sumedang, Majalengka, dan Kuningan. Zona Bogor umumnya bermorfologi perbukitan yang memanjang barat timur dengan lebar maksimum sekitar 40 km. Batuan penyusun terdiri atas batuan sedimen tersier dan batuan beku baik intrusif maupun ekstrusif. Morfologi perbukitan terjal disusun oleh batuan beku intrusif, seperti yang ditemukan di Komplek Pegunungan Sanggabuana, Purwakarta. 3. Zona Bandung yang letaknya di bagian selatan zona Bogor, memiliki lebar antara 20 km hingga 40 km, membentang mulai dari Pelabuhan Ratu, menerus ke timur melalui Cianjur, Bandung hingga Kuningan. Sebagian besar zona Bandung bermorfologi perbukitan curam yang dipisahkan oleh beberapa lembah yang cukup luas. Batuan penyusun di dalam zona ini terdiri atas batuan sedimen berumur neogen yang ditindih secara tidak selaras oleh batuan vulkanik berumur kuarter. Akibat tektonik yang kuat, batuan tersebut membentuk struktur lipatan besar yang disertai oleh pensesaran. Zona Bandung merupakan puncak dari geantiklin Jawa Barat yang kemudian runtuh setelah proses pengangkatan berakhir. 4. Zona Pegunungan Selatan terletak di bagian selatan zona Bandung. Batas antara kedua zona fisiografi tersebut dapat diamati di Lembah Cimandiri, Sukabumi. Perbukitan bergelombang di Lembah Cimandiri yang merupakan bagian dari zona Bandung berbatasan langsung dengan dataran tinggi plat zona pegunungan selatan.
Daerah Jawa Tengah tersebut terbentuk oleh dua pegunungan, yaitu Pegunungan Serayu Utara yang berbatasan dengan jalur Pegunungan Bogor di sebelah barat dan Pegunungan Kendeng di sebelah timur, serta Pegunungan Serayu Selatan yang merupakan terusan dari Depresi Bandung di Jawa Barat. Secara fisiografi, Jawa Tengah dibagi menjadi 4 bagian. 1. Dataran Pantai Selatan. 2. Pegunungan Serayu Selatan. 3. Pegunungan Serayu Utara. Dan 4. Dataran Pantai Utara. Secara umum Jawa Timur terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Jawa Timur Daratan yang hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Jawa Timur, dan wilayah Kepulauan Madura. Secara fisiografi, Jawa Timur dibedakan menjadi 7 zona, yaitu 1. Zona Pegunungan Selatan. Pada zona ini batuan pembentuknya terdiri atas batuan silisiklastik, vulkaniklastik, dan batuan karbonat. Secara garis besar, pada zona ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Gunung Sewu di bagian selatan, Cekungan Wonosari dan Batu Retno di bagian tengah, dan Pegunungan Batur Agung, Panggung, Popoh di bagian utara. 2. Zona Solo. Zona ini merupakan daerah depresi yang ditumbuhi oleh vulkanik kuarter Gurangda, 2015. Zona Solo terbagi menjadi 3 zona, yaitu subzona Blitar, subzona Solo Sensus Stricto Quarter, dan subzona Ngawi. 3. Zona Kendeng. Pada zona ini telah mengalami pelipatan dan pengangkatan sebanyak 3 kali. Batuan yang menjadi pembentuk zona ini terdiri atas sekuen dari vulkanogenik dan pelagik. Zona ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Kendeng Barat, Kendeng Tengah, dan Kendeng Timur. 4. Zona Depresi Randu Blatung. Sesuai namanya, zona ini merupakan zona depresi yang memisahkan zona Kendeng dan perbukitan Rembang. Di bagian timur zona ini terdapat lipatan yang terbentuk akibat tekanan dari perbukitan Rembang dan zona Kendeng. 5. Zona Perbukitan Rembang. Zona ini dapat diteruskan menuju Pulau Madura. Batuan pembentuknya sendiri terdiri atas endapan laut dangkal, sedimen plastik, dan batuan karbonat. Terdapat patahan dan banyak lipatan yang berarah dari timur ke barat. 6. Zona Depresi Semarang, Rembang. Merupakan zona depresi yang telah ada sejak Neogen, yang kemudian pada akhir kuarter berubah menjadi selat yang memisahkan Gunung Muris dari Pulau Jawa. Dalam skala geologi, endapan pada depresi ini masih tergolong muda, 150 tahun menjadi daratan. 7. Kompleks Gunung Muria. Daerah ini berumur Pleistocene awal. Pada bagian puncak membentuk graben. Dasar dari daerah ini sendiri adalah lapisan sedimen klastik berumur Neogen. Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara ialah gugusan pulau di sebelah timur Pulau Jawa, dari Pulau Bali di sebelah barat hingga Pulau Timor di sebelah timur. Kepulauan Sunda Kecil termasuk wilayah negara Indonesia kecuali bagian timur Pulau Timor. Sunda Kecil juga memiliki cerita geologi seperti halnya pulau-pulau lainnya. Secara geologis Sunda Kecil memiliki karakteristik yang khas karena terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar dimulai dari Pulau Bali hingga Pulau Timor. Sunda Kecil merupakan hasil bentukan dari lempeng Samudra Hindia yang bergerak ke arah utara dan mendesak lempeng Eurasia. Pulau-pulau di wilayah Sunda Kecil memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Gunung api ini merupakan jaluran dari pegunungan busur Sunda atau jaluran pegunungan Mediteran. Sekian ulasan materi untuk pertemuan sekarang, sampai bertemu di pembelajaran pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalam.